Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mubtada dhamir mufrad atau mubtada yang berbentuk kata ganti tunggal. Seperti halnya telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa isim dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab jumlahnya ada 14, yaitu kata ganti orang ketiga disebut juga dengan dhamir ghaib, yaitu huwa, dia laki-laki, huma, mereka berdua laki-laki, hum, mereka laki-laki, hiya, dia perempuan, huma, mereka berdua perempuan, hunna, mereka perempuan. Dan untuk kata ganti orang kedua atau disebut dengan dhamir mukhatab, yaitu anta, kamu laki-laki, antuma, kalian berdua laki-laki, antum, kalian laki-laki, anti, kamu perempuan, antuma, kalian berdua perempuan, antunna, kalian perempuan. Dan untuk kata ganti orang pertama atau disebut dengan dhamir mutakalim, yaitu lafaz ana, artinya saya untuk laki-laki dan untuk perempuan, nahnu, kami untuk laki-laki dan perempuan. Adapun isim dhamir mufrad atau kata ganti tunggal, yaitu kata ganti orang pertama disebut mutakalim. Wahdah, itu kata ganti orang pertama tunggal, yaitu ana, artinya saya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kemudian kata ganti orang kedua tunggal atau disebut dengan dhamir mukhatab, seperti anta, kamu laki-laki. Lafaz anta ini adalah dhamir mufrad mudzakkar mukhatab atau kata ganti orang kedua tunggal laki-laki. Kemudian anti, kamu perempuan. Kata ganti orang kedua tunggal mufradah muannasah mukhatabah, itu kata ganti orang kedua tunggal untuk perempuan. Kemudian kata ganti orang ketiga tunggal disebut dengan dhamir ghaib, yaitu huwa, artinya dia laki-laki. Dhamir huwa ini adalah dhamir mufrad mudzakkar ghaib atau kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki. Dan lafaz hiya, artinya dia perempuan. Lafaz dia disebut dengan mufradah muannasah ghaibah atau kata ganti orang ketiga tunggal perempuan. Sekarang kita memasuki ke materi mubtada yang bentuknya dhamir mufrad dan khobar yang bentuknya mufrad. Definisi mubtada adalah mubtada menurut bahasa, artinya yang berada di awal. Sedangkan mubtada menurut istilah adalah isim yang dirofakan yang terletak di permulaan jumlah atau kata isim yang perlu dijelaskan. Sedangkan definisi khobar menurut bahasa adalah berita atau penjelasan. Khobar menurut istilah yaitu isim yang dirofakan yang disandarkan kepada mubtada atau kalimat yang menjelaskan mubtada atau kalimat yang menyempurnakan makna mubtada. Seperti contoh anta mujtahidun,
kamu adalah laki-laki yang rajin. Lafaz anta kedudukannya sebagai mubtada karena berada di awal kalimat atau kata yang perlu dijelaskan. Sedangkan lafaz mujtahidun kedudukannya sebagai khobar karena menjelaskan keadaan lafaz anta. Contoh yang lain, anti mujtahidatun, artinya kamu adalah perempuan yang rajin. Lafaz anti kedudukannya sebagai mubtada karena berada di permulaan kalimat atau kata yang perlu dijelaskan. Sedangkan lafaz mujtahidatun adalah kedudukannya sebagai khobar karena menjelaskan keadaan anti atau isim yang menyempurnakan makna lafaz anti. Kaidah khobar mufrad. Jika khobar mufrad bentuknya sifat, maka harus sesuai dengan mubtada. Artinya, jika mubtadanya muzakkar atau laki-laki, maka khobar sifatnya harus muzakkar atau laki-laki. Jika mubtadanya mu'annas, perempuan, maka khobar sifatnya harus mu'annas juga. Seperti halnya contoh berikut ini. Anta mujtahidun, kamu adalah laki-laki yang rajin. Lafaz anta kedudukannya sebagai mubtada dan lafaz mujtahidun kedudukannya sebagai khobar. Lafaz anta adalah kalimat mufrad muzakkar, artinya laki-laki tunggal. Sedangkan lafaz mujtahidun adalah mufrad muzakkar, artinya laki-laki tunggal. Jadi antara mubtada dan khobar sama-sama mufrad muzakkar atau laki-laki tunggal. Contoh yang lain seperti lafaz anti mujtahidatun, artinya kamu adalah perempuan yang rajin. Lafaz anti kedudukannya sebagai mubtada, sedangkan lafaz mujtahidatun kedudukannya sebagai khobar. Lafaz anti adalah kalimat domir mufrodah mu'anasah atau perempuan tunggal. Sedangkan lafaz mujtahidatun adalah mufrodah mu'anasah, perempuan tunggal. Jadi antara mubtada dengan khobar sama-sama mufrodah mu'annasah. Selain khobar sifat, khobar bisa juga berbentuk jihad, yaitu kalimat yang menunjukkan tempat atau arah. Sedangkan kalimat yang menunjukkan tempat adalah huna, artinya di sini, hunaka di sana, amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, ala di atas, tahta di bawah, baina di antara, yumna kanan, yusra kiri. Dan kalimat yang menunjukkan arah mata angin adalah syamalun, artinya utara, syamalun syarqiyun, timur laut, syarqun timur, janubun syarqiyun, tenggara, janubun selatan, janubun gharbiyun, barat daya, gharbun barat, syamalun gharbiyun, barat laut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukran ala timamikum. Ilal liqa. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.